Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya sharing watchlist saham saya sambil ya cerita-cerita lah ya. Hari ini nih marketnya luar biasa ya, kejam gitu ya. Jadi ya it's okay, saya juga mau cerita-cerita juga soal porto saya hari ini. Ya sebelumnya saya buka dulu, saya mau sharing watchlist saya dan disclaimer kalau saya tidak mengajak beli jual, saya tidak menghimbau atau memaksa teman-teman untuk beli jual. Jadi kalau teman-teman mau beli itu keputusannya ada di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Dan ya sekali lagi saya mau ingetin, lihat respon marketnya dan usahain trading pakai laptop atau pakai PC gitu ya. Syukur-syukur kalau ada external monitor supaya teman-teman bisa punya view yang lebih luas, jadi bisa mantau bid overnya, beberapa saham sekaligus, ada trade booknya juga gitu ya, dan ada chart 1 menitnya juga. Jadi kalau dari handphone untuk scalping saya tidak merekomendasikan karena resikonya jadi lebih tinggi gitu ya. Dan pilihlah saham, sekali lagi pilihlah saham yang terkonfirmasi hijau ya. Konfirmasi itu lihatnya dari mana? Dari bid over ketika marketnya setelah opening, 1-2 menit setelah opening, kurang lebih gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada kepastian saham yang saya info naik gitu ya, apalagi marketnya hari ini sampai 2% berapa gitu ya. Jadi ya kayaknya merah semua lah. Intinya bertanggung jawab aja teman-teman, langsung aja, nggak usah panjang-panjang, nanti saya cerita di tengah aja. Besok WL saya masih ada Archie sama Bosco, ini WL kemarin ketambahan Arta sama HRTA sama film ya. Kalau ya untuk ini juga sebenarnya untuk swing saya masih ada Porto itu sisa Tekim sama INKP ya. Dua itu ya terlihat sebenarnya merah juga, cuma ya belum sentuh stop loss aja. Cuma kalau saham BBHI saya lah kena stop loss dan dalam ya teman-teman. Ya gitu, seperti itu ya, memang kondisi marketnya gitu. Langsung aja saya mau coba bahas marketnya ya. Jadi hari ini ISG kita sempat minus 2, tadi saya sore sempat mantau 2,3-an ya, atau 2,4-an gitu ya. Jadi ya itu dalam banget ya. Foreign net sale juga gede 1,32 T. Saham-saham apa sih yang banyak dibuang sama market hari ini ya, bukan pakai net foreign sale tapi dibuang sama market. Jadi berdasarkan top value transaction gitu ya, ini yang pertama ini ada CDIA, transaksinya 1,9 T dan dia minus 11%. Jadi ini top 1 yang mungkin jadi, ya bukan mungkin lah ya, pasti lah ya. Ya ini top 1 yang jadi alasan marketnya merah gitu ya. Yang ketiga ini ada Cuan. Cuan ini 1,6 T transaksinya dan dia minus 13%. Lalu ya WiFi nggak terlalu gede minusnya. Yang minus gede selanjutnya adalah saham Raja. Raja ini transaction hari ini 1,02 T ya, dan dia minus 14%. Lanjutannya ada BRPT hampir 1 T, PTRO juga hampir 1 T, dan keduanya merah dalam. Lalu paling ratu ya 700-an miliar dan dia minus 13%. Jadi sebenarnya kalau ada pertanyaan apa sih yang menjadi penyebab IHSG kita koreksi dalam, kalau berdasarkan top value ya, ini ya saham-sahamnya Pak PP semua koreksi. Jadi itu alasannya. Penyebabnya apa, kenapa saham Pak PP koreksi ya saya juga nggak tahu ya. Ya kalau alasan pastinya sebenarnya kalau secara value 1, sekian T ya. Di berapa contoh CDI 1,9 T, net foreign sale-nya hanya CDI 259 miliar. Jadi foreign tuh nggak ngeguyur gede-gede banget juga sebenarnya. Dan ya ini jadi termultiply ke saham-saham lain gitu ya. Jadi hampir semua lah ya merah, dan ya merahnya juga dalam gitu. Beberapa sih ada yang rebound ya, tapi saya putusin untuk nggak lihat market lagi setelah bersih-bersih porto ya, yang uh, barang swing saya. Dan ya mungkin saya juga cerita hari ini, pagi ini saya trading di Archie. Trading di Archie cuannya lumayan teman-teman, cuannya sekitar 800 ribuan gitu ya, tapi akhirnya end of day total cut lossnya saya tuh hampir 4 juta. Ya mungkin kecil lah buat teman-teman ya, saya tahu banyak teman-teman yang size tradingnya lebih gede dari saya jauh dan ya nonton, tapi ya intinya saya yakin semua teman-teman yang trading pasti ngalamin hal yang sama lah. Jadi ya stay strong, stay waras gitu ya. Kalau misalnya bisa ya, kalau sebisa mungkin gitu ya, buang posisi yang kurang oke dan stay cash. Jadi in case nanti ketika marketnya ada reverse, ada balik, ya kita punya cash dan bisa kita manfaatin gitu ya. Jangan
sampai kita sangkut di saham merah dalam gitu ya dan nggak bisa muter gitu ya. Intinya seperti itu. Dan ya untuk besok Archie, HRTA, Gosco dan Film. Mungkin alasan yang pertama Archie dulu ya. Jadi berdasarkan data transaksi, Archie menurut saya masih oke per tanggal 14 Oktober hari ini. Value transaksinya besar dan sahamnya cukup lumayan tinggi naiknya 11 persenan, volume yang terjadi besar. Bahkan ketika ISG koreksi dia masih stay strong, naik 11%. Ini mengindikasikan ya memang sahamnya oke lah gitu ya. Ini breakoutnya kemarin ya, hari ini lanjut. Ini top bayarnya KZ bukan retail jelas. Data transaksi oke. Ini kalau ngelihat di sini kan harusnya ada volume ya. Nah, volume kemarin itu 500 volume kemarin itu value kemarin itu sekitar 534 miliar dan hari ini 794. Jadi saham naik, volume value dan volumenya naik gitu ya. Ini mengindikasikan confirm dan oke ya data transaksinya. Jadi Archie masih saya akan pantau ya. Dan yang kedua ada saham HRTA. Alasannya kenapa HRTA dimention ya karena simple, data transaksinya oke menurut saya di tengah foreign yang lagi guyur gede-gedean di market kita. Di sini foreignnya malah net buy gitu ya. Net buy lumayan besar, tapi ya memang saya nggak bisa confirm retail di saham HRTA ini nge-mix gitu ya karena dia nggak jualan, tapi di sini saya berasumsi YP, CP, PD di sini ada beberapa beki ya. Ini investor retail tapi di sini XC-nya ada di sisi buyer. Jadi memang nge-mix ya dia teman-teman ya kalau di HRTA ini. Dan ya yang saya mau sampaikan ya di HRTA ini volume yang terjadi juga besar di saham emas-emasan. Ya mungkin ya masih akan ada melanjutkan tren bagus besok gitu ya. Dan hari ini kan dia naiknya 20% dan ya ketika IHSG diguyur ya kan dia naiknya biasa-biasa aja ya. Waktu IHSG diguyur opening sesi 2 ya. Ini dia malah naik. Jadi ada sedikit vice versa dan ini tanda-tanda yang menurut saya oke gitu ya. Dan yang ketiga ini Gosco trennya juga masih oke. Ini MG masih jadi top buyer ya. Hari ini pun MG beli 8,9 miliar tapi ya jujur sih menurut saya ini Gosco cenderung udah last dance ya harusnya ya. Udah mau terakhir lah. Jadi kan kemarin saya bilang ini break. Biasanya kalau setelah break masih akan melanjutkan 1-2 candle. Cuman hari ini opennya aja udah di atas banget ya teman-teman. Saham Gosco ini opennya udah 336. Sempat ada bongkaran, lock arah lagi dan ketika opening sesi 2 ya sempat ambrol dalam tapi dibalikin lagi. Ya ini jadi sebenarnya indikasi yang apa ya, kalau dibilang positif banget ya enggak juga gitu ya, dia ke trigger, intinya marketnya ke trigger tapi ada yang nge-cover balik. Ini ya indikasi bagus walaupun nggak bagus-bagus banget juga. Dan kalau Gosco sih menurut saya besok mungkin dia nggak arah lagi dan mungkin akan ada volatilitas ya, mungkin ada volatilitas yang bisa kita manfaatkan untuk coba cari cuan. Tapi kalau teman-teman yang tradingnya pakai handphone, saran saya jangan ya, karena ini akan cepat saya rasa bid overnya dan ini kan liquid ya bid overnya. Jadi ya untuk saya pribadi yang trading size yang gak gede-gede banget lah ya, masih seru sih kayaknya pantau untuk coba-coba cari cuan di Gosco. Tapi kalau Gosco besok opennya merah ya saya nggak akan entry sih. Yang keempat atau yang terakhir ini adalah film. Yang film ini IF yang main dari dulu ya udahlah, dia nggak usah saya berkali-kali juga sih main di sini, ini movernya IF ya, movernya IF dan hari ini tanggal 14 IF main di sini gitu ya, retailnya cakep, retailnya keluar dan dia mainnya di sesi 2 menjelang closing, dia tariknya gitu dan naik 13,9%. Kalau kita lihat chartnya sih sebenarnya ya nggak oke-oke banget ya karena memang saham ini ya cukup saham yang serem juga sih dianalisanya, dia kadang gitu. Dan ya intinya sih menurut saya objektif aja dan konten ini saya buat untuk scalping gitu ya, untuk day trade. Jadi ya apa aja sih yang saya lihat kalau misalnya day trade, saya jelas lihat bid overnya gimana, komposisi bid overnya satu, yang kedua saya juga lihat trade booknya gimana, power buy sama HK-nya gitu ya, secara keseluruhan gimana powernya, apakah oke gitu ya, confirm. Lalu saya juga pakai chart 1 menit untuk menentukan standar support and resistnya gitu ya. Support and resistance saya pakai chart 1 menit.
Dan ya intinya sih saya hanya main di saham yang menarik. Apa itu saham menarik? Biasanya sahamnya itu diakumulasi dan ya, biasanya retailnya keluar gitu ya. Dan ya di kondisi market gini balik ke kangguru style ya, mungkin saya pribadi gitu nggak akan hold saham lama-lama, saya akan in out aja gitu ya. Jadi ya memang scalping ini cocok buat teman-teman yang nanya BRMS gimana. Nah, ini BRMS kalau saya lihat hari ini sebenarnya masih oke ya. Cuma ini terlihat foreignnya udah mulai sedikit ada distribusi, ya, walaupun cuma sedikit ya. Jadi gimana BRMS view-nya? View saya kalau dia dijaga tetap nggak break di bawah 1000, ini lanjutnya masih ke atas. Tapi kalau break bawah 1000, ini harusnya nanti besok akan ada koreksi gitu. Sisanya saham-saham Pak PP gimana ya? Saran saya sih hindarin dulu ya saham Pak PP. Ini kayak cuan kan tuh, volume merah, volumenya gede gitu ya, big distribution. CDIA juga ya, merah, volumenya juga lumayan gede. BRPT, nah sama ya gitu ya. Jadi ya mungkin saham-sahamnya Pak PP, terus sahamnya Pak Happy Hapsoro juga mulai dihindarin dulu. Ini Raja ngeri ya, Raja ngeri, nggak oke lah. Jadi itu dia, menurut saya sih saham-saham yang berkorelasi besar atau dia punya value paling besar ya di ya market gitu ya, itu dihindarin dulu. Ya, makanya kalau ngelihat top gainer ya saham-saham kecil semua nih yang top gainer. TOSK, MBTO, Puri, Emrat, SOS, SLM ini kan yang nggak ada saham-saham yang menurut saya value transaksinya nggak gede-gede banget lah gitu ya. Ini kan value-nya ini malah 90 juta doang tuh kan. Nah, sisanya ini yang paling liquid oke menurut saya ini Bosco 365 miliar value-nya ya. Jadi ya seperti itu. Sabar-sabar teman-teman, mudah-mudahan yang merah hari ini besok-besok bisa kita balikin lagi. Dan ya jelas lah ya nggak usah agresif. Kalau saya pribadi sih paling ya setengah jam 1 jam aja mantau market, coba-coba cari cuan scalping pagi-pagi. Misalnya ya udahlah paling biarin gitu. Marketnya lagi gini gimana mau dilawan juga malah yang ada bonyok kita gitu ya. Ya, mungkin itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.